بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلاة وسلاما دائمين متلازمين على نبينا الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقال مؤلف رحمه الله تعالى: حكم الشرعي, artinya hukum syar'i yaitu peperintahan Allah Ta'ala dengan perbuatan mukallaf, karena memberitakan perintahan tersebut dikata ia khitab taklif. Kedua, menentukan sebab atau syarat atau mani', maka dikata khitabul wad'i. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah mengkaji bahwa di antara ketetapan Allah di dalam rukun Islam yaitu ada yang disebut dengan dua kalimat syahadat. Nah, maksud atau makna daripada dua kalimat syahadat tersebut arahnya adalah mengenal wujud atau keadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara yakin. Itu maksud daripada dua kalimat syahadat, Pak. Jadi bukan hanya sekedar diucapkan. Memang syarat ketika orang ingin masuk ke dalam agama Islam itu wajib mengatakan dua kalimat syahadat. Tapi macam kita ini nang sering atau nang hidup mulai dalam parut kita bermuslim atau jadi Islam, keluar dari parut umat kita langsung dingarani seorang muslim. Nah, sedangkan daripada rukun Islam itu ada 5. Yang pertama syahadatu alla ilaha illallah, bersyahadat. Apa maksud daripada syahadat? Nah, yang dimaksud dengan syahadat itu adalah menurut Syekh Utsman ma'rifatul ilahi bil istiqan, mengetahui keadaan Tuhan atau mengetahui siapa sang pencipta dengan seyakin-yakinnya. Nah, berarti syahadat di dalam rukun Islam itu bukan hanya sekedar ucapan, tapi dalam bentuk ilmu maksudnya. Itu maksud daripada syahadat. Nah, lalu bagaimana caranya kita mengenalnya? Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala ada caranya. Ada caranya. Caranya ini macam-macam. Ada melalui pendekatan Asmaul Husna. Itu kalau di Timur Tengah biasanya Asmaul Husna. Tauhiduz Zat was Sifat. Imam Al-Ghazali pernah mengarang kitab namanya Aqidah At-Tahawiyah namanya. Berdasarkan Aqidah At-Tahawiyah, keyakinan sama dengan sifat 20. Lalu ada ulama hidup pada abad ke-8, 802, namanya Al-Imam As-Sanusi, menulis kitab menyusun yaitu sifat 20. Diterjemahkan oleh Syekh Utsman. Ini Habib. Syekh Utsman menerjemahkan dengan bahasa seperti orang kita, lalu jadilah perkara sifat 20. Yang kayak kita pelajari sekarang ini. Nah, jadi maknanya belajar sifat 20 itu adalah memantapkan dua kalimat syahadat. Hukumnya wajib. Jadi bukan hanya yakin mengata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan yang sebenar-benarnya disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi sebenar-benarnya bahwa Nabi Muhammad adalah utusannya. Nah, ucapan itu
kesaksian itu harus berlandaskan ilmu namanya. Caranya dengan sifat 20. Lalu pertemuan kedua sebelum Abah meninggal, waktu Abah meninggal kan pian guru Rajudin pas kebetulan libur ya, malam 7 hari yang lalu. Kita menetapkan bahwa ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Nah, ini kita ini orang Islam, Pak. Lalu ada pembahasan pada pertemuan sebelumnya. Ilmu apa yang pertama dibebankan kepada seorang muslim? Karena kalau kita kadang menuntutnya, berarti nanti kena pertanyaan di hari kiamat atau dibebankan siksa. Ilmunya tuh nah. Dikatakan di dalam kitab Jubat, awwal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bil istiqan. Ujar ulama, pertama daripada yang wajib atas setiap manusia itu di dalam ilmu pengetahuan adalah mengenal atas Allah Subhanahu wa taala. Itu ilmu pertama yang wajib dicari. Bahkan al-aslu annal asla wal asasa huwa ma'rifatul ma'bud qabla al-ibadah. Kalau di dalam umur 7 tahun kita, kekanakan kita disuruh sembahyang, 7 tahun kan disuruh sembahyang, 10 kalau kada sembahyang harus dipukul. Nah, itu ngarannya ilmu fikih, Pak. Tata cara salat, tata cara berudu, tata cara bertayamum, tata cara berdoa, ini perkara syariat namanya. Nah, sebelum perkara-perkara ini dilajari lawan kekanakan kita, ma'rifatul ma'bud qablal ibadah, wajib mengenal ilmu yang menunjukkan kepada orang yang disembah. Nah, itu ilmunya. Caranya bagaimana? Lalu muncul sifat 20. Ya, jadi boleh kita katakan kalau ada pertanyaan ilmu apa yang wajib pertama kali dikaji di dalam beban setiap orang Islam adalah ilmu ma'rifat. Ilmu ma'rifat ini bahasa lainnya ilmu tauhid. Kesamaan daripada ilmu tauhid namanya ilmu kalam. At-tauhidu wahada yuwahidu tauhidan. Dikatakan ilmu tauhid karena isinya adalah menunggalkan Allah Subhanahu wa taala. Yang lain kededa. Sifat keduanya nanti akan muncul. Satu, kita akan mengenal sifat ilahiyah, sifat ketuhanan. Dua, sifat rububiyah. Yang kedua adalah sifat bagaimana Allah memeliharakan kita. Dibari kita nih alam semesta, diulahkan rumah, diulahkan gunung, supaya kada begoncang dunia ada gunung, supaya nyaman sejahtera diulahkan pepohonan. Itu rububiyah karena. Ketika kita memandang keadaan ini, yang dipandang adalah perbuatan Allah. Kada ada lagi kelihatan itu adalah pandangan manusia. Oh, ini pohon kalau ditanam baik gasan alam, kada ada lagi. Tapi kalau melihat pandangan pohon adalah inilah cara Allah memelihara manusia. Dan Allah mewajibkan kita memelihara yang demikian. Lalu kada ada nang waninya menabang pohon itu berlebihan. Itu namanya tauhid rububiyah. Dengan demikian, di pertemuan sebelumnya bahwa ilmu tauhid ini adalah ilmu yang wajib kita pelajari. Nah, sekarang bab hari ini bagaimana cara mengenal Allah itu. Bagaimana cara mengenal Allah? Ulun minta maaf, minum pala. Di dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan kita yang disebut dengan akal. Ini akal nih, Pak. Maka akal nih bisa membawa kepada pahala dan bisa membawa kepada dosa. Sebab itu memelihara akal hukumnya wajib. Kenapa mabuk-mabukan itu diharamkan oleh Allah?
Jangan dikopi lagunya Rhoma Irama lain. Kenapa diharamkan oleh Allah mabuk-mabukan ini? Karena merusak akal, sistem akal. Sedangkan akal diantaranya adalah cara untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan hukmul akliyu, ketetapan akal atau yang disebut dengan hukum akli. Hukum akli ini ketetapan akal, tiba. Kalau melihat kopi susu, kopi warnanya coklat anum, hukum akal pasti mengatakan di dalamnya ada gula, ada susu. Ya kah? Tapi kalau melihat kopi itu hirang, hukum akal mengatakan pasti pahit. Itu hukum akal. Kalau melihat kondisi kita lapar, ada melihat makanan, hukum akal mengatakan amun makan pasti kanyang. Itu hukum akal ngarannya. Nah, setiap insan ini diberikan akal, kemampuan. Sebenarnya standar sama akal nih Pak. Kadada EQ itu berbeda-beda. Tapi cara inya memaham, ada nang laju, ada nang lambat. Abu Hurairah sahabat Nabi itu masuk Islam pada tahun 8 Hijriah, 2 tahun sebelum Rasulullah wafat. Terlambat itu. Masuk Islamnya terlambat. Dibanding Amr bin As, Abdullah ibnu Umar, dibanding Ammar bin Yasar dan seterusnya. Maka terlambat Abu Hurairah tuh. Tetapi orang yang laju di dalam memahami agama Abu Hurairah Pak. 2 tahun masuk Islam, belajar dengan Rasulullah, sidin hafal hadis itu sebanyak 5.374 hadis. Dan beliau bisa mengamalkan kemana-mana. 5.300, 2 tahun bersama Nabi. Artinya terlambat belajar tapi laju dapat hasil. Ada juga orang mengaji 10 tahun, lambat mana naiknya. Jadi hukum akal nih, akal ketetapan yang diberikan oleh Allah sama sebenarnya, tapi cara memahaminya aja. Maka kalau kekanakan kita kuliah di Timur Tengah, biasa kalau belajar di Timur Tengah, kayak kami, tidak pernah ada pembeda Pak antara ijazah nilai itu rendah dengan ijazah nilai tinggi. Tidak ada berbeda. Cuma yang membedakan tuh karena kemampuan inya menangkap ketika dosen atau pengajar, guru-guru besar ini memberikan pelajaran. Amunnya lambat juga naiknya. Jadi jangan pian padahkan amunnya lawas di Arab itu pintar, belum tentu. Karena ada yang 4 tahun aja sekolahnya tapi lakas tuntung. Jadi ini akal. Nah, apa ujar pengarang? Hukmu akliyun, yakni hukum akal yang sempurna, yaitu cahaya yang tertaruh di hati mukmin. Dengan cahaya itu dapat diketahui akan segala ilmu daruri. Yang dimaksud dengan hukum akal itu adalah cahaya yang ada di dalam hati setiap insan. Dengan cahaya itu kawa kita mengetahui keadaan atau kawa kita mengarahkan kepada wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah macam itu. Sehingga dengan hukum akal tuh kada usah bebantah-bantahan. Ketika kita mengatakan Allah tuh ada kada? Ada. Dalilnya kau bekantut tuh wujud manusia yang ada nih, melihat alam semesta nih, nah itu hukum akal ngaranya. Kada perlu dalil yang lain, kada perlu kira-kira ayat Qur'annya apa, kada perlu dan dalil. Itu namanya hukum akal. Di dalam masjid itu adalah Paman Udin, ada, padahal belum melihati orangnya ada kada. Dari mana tahunya? Ada sandal di muka masjid. Melihat sandal, melihat wujudnya, padahal belum melihat lagi. Melihat alam semesta secara hukum akal, melihat Allah.
Ta'ala. Itu namanya musyahadah. Nah, cara kita mengenal Allah diantaranya memperbanyak tafakur, melihat alam nih Pak. Itu tafakur kan? Nah, Allah jadikan hati di hati kita ini, lalu muncullah mengenal Allah. Kepala pusing memikirkan babila corona ini ampih, vaksinasinya belum dapat, korbannya bertambah terus. Hati nurani pasti berucap apa? Dasar ada Tuhan bubuhannya di dunia ini. Nang kada kawa menentang daripada putusannya, ujar Allah jadi. Nah itu hati nurani Pak. Ketika kita berpikir macam itu namanya hukum akal, hukmun akliyun. Kada berhajat terhadap dalil. Dalil itu ya ayat-ayat Al-Quran dan sebagainya. Yaitu yang tiada berhajat pada dalil dan ilmu nazri. Dia tidak perlu berhajat. Ikam tahu Allah Ta'ala dari mana? Oh, Allah Ta'ala dalilnya Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Surah Al-Baqarah ayat sekian. Nah, itu ilmu nazri ngarannya. Ilmu nazri itu adalah ilmu yang dilajari dari setiap insan melalui guru. Lalu dari ilmu itu dia kau berpikir, dari berpikir itu menghasilkan satu kesimpulan. Itu ilmu nazri namanya. Nah, sedangkan kita mengenal Allah melalui alam semesta ini aja. Nah, menurut pengarang itu sudah makrifat pian. Lepas daripada dosa sudah. Jadi melihat alam semesta ini pang alam semesta ini ada. Karena alam semesta ini ada, maka menunjukkan adanya Allah. Nah, macam sampai di situ saja, berarti hati ini sudah bercahaya. Maksudnya bercahaya, berarti sudah ada makrifat dengan Allah di hati kita. Anu, ulun ujar guru si anu, nah itu taklidi ngeranya, umpatan. Amunnya umpatan, paksa kita mempoles supaya yakin di hati. Ada lagi umpatan. Kalau pintangan fikih boleh kita umpatan. Waladdallin Rabbi firli wali walidayya. Kan kenapa waninya membaca doa habis waladdallin langsung Rabbi firli? Aku mendengar guru si anu berucap macam itu lalu ku umpati. Nah itu taklid ngarannya, mengikut daripada pandangan guru. Ikam dari mana amunnya habis sembahyang menutup muha ketika salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum. Guru anu melajari kami macam itu, tuh taklid umpatan. Dalilnya napa? Kada tahu kita, kada apa-apa. Fikih kada apa-apa. Tapi manakala bicara terhadap ilmu tauhid, wajib setiap muslim itu mengenal Allah dengan seyakin-yakinnya. Proses pertama adalah dengan akalnya. Bagaimana caranya? Yaitu melalui perantara sifat 20. Hasilnya ketika kita belajar sifat 20, memandang alam semesta ini bukan lagi memandang hasil ciptaannya, tapi memandang sang penciptanya. Nah, itu maksudnya. Abah meninggal hari Selasa sore. Dihitung sakit hati Pak. Dibanding kekawanan Sidin Nanggaring, ulun kira kekawanan Sidin Nanggaring berdahulu. Sekalinya Sidin yang berdahulu. Tapi kalau sudah memandang perbuatan ini, sedih pertama adalah, nah, sedih pertama itu sudah mulai terdinding hati. Kenapa? Seperti digoda iblis, digoda setan, bahwa tidak menerima terhadap takdir ini. Tapi kalawasan, oh, kenapa Allah memanggil beliau lebih awal? Terpikir. Nah, muncul jawaban langkah demi langkah di hati. Nah, itu ngarannya makrifat. Padahal yang ulun pikirakan nih, kada ada abah, siapa mau urusi mama nih? Macam mana nak menjaganya? Nah, rupanya Allah hendak maulahkan luang gasan kami berbakti lawan seikung lagi kuitan. Nah, jadi
kadang kita kada sampai memaham macam itu. Nah, ciri orang belajar ilmu tauhid itu jadinya macam mana? Dihindarkan daripada sakit hati sebenarnya. Kalau ada sakit hati, sangka buruk dan sebagainya, maka ilmu tauhidnya kada jalan. Sifat 20-nya belum jalan. Nah, di dalam malam Rabu ini kita sedikit demi sedikit belajar, mudah-mudahan kita dapat derajat kamaliyah, kesempurnaan sebagaimana hati Rasulullah memandang sesuatu ini, bukan lagi memandang hasil karyanya, tapi yang dipandang adalah sang penciptanya. Itu ujar guru-guru. Nah, kalau demikian, kalau kita mengenal Allah tuh pandangannya hati, disebut akal tapi maksudnya hati, baik. Berarti kadakawa dirigati nang ini. Amun hati nirigat, maka terdinding makrifat kepada Allah. Muncul cara membersihkannya. Disiplin ilmunya namanya ilmu tasawuf. Supaya kada terdinding. Ada babnya khusus. Ilmu tasawuf. Al-Imam Al-Ghazali, selain ahli daripada ilmu tauhid, beliau juga sufi. Ahli di dalam menata hati. Nah, jadi cara mengenal Allah itu lalu diulahkan caranya macam itu, namanya hukum akli. Hukum akli di dalam 3 perkara, yaitu pertama wajib. Nah, hukum akal ini lalu ada menetapkan 3 perkara. Ada yang disebut dengan wajib, ada yang disebut dengan mustahil, ada yang disebut dengan jaiz. Paham maksudnya, Pak? Nah, ulun contohkan. Amun banyu diharu dengan gula, maka rasa banyu itu manis atau kada? Manis. Maka secara hukum akal, banyu dicampur gula wajib manis. Wajib manis secara hukum akli. Lalu kita sandarakan nanti lawan Allah Ta'ala. Macam mana sifat wajibnya, macam mana sifat jaiznya, macam mana sifat mustahilnya. Adapun hukum akli secara wajib, yaitu barang yang tiada dapat pada akal tiadanya. Maksudnya, wajib itu adalah di akal, di otak ini. Di otak nih kada menerima kalau kada ada. Alam semesta ini ada. Kada mungkin kada ada Allah Ta'ala, kada mungkin kada ada penciptanya. Nah, itu wajib ngarannya. Wajib adalah sesuatu yang kita kada kau menerimanya. Kenapa orang tuh bisa mati? Karena kada kau berhinak lagi. Paham maksudnya, Pak? Kenapa orang tuh mati? Karena kada kau berhinak lagi. Nah, jadi modelnya tuh kalau kada kau berhinak, hilang penapasan, matilah orang itu. Nah, wajib adalah barang yang tiada dapat pada akal tiadanya. Di akal nih kada kawa kita kada menerimanya. Harus ada. Itu wajib namanya. Contohnya macam mana? Nanti kita lihat. Ada 20 sifat dari wujud sampai terakhir. Yang kedua mustahil. Mustahil yaitu barang yang tiada dapat pada akal adanya. Adapun mustahil di otak ini kada menerima kalau adanya itu. Kalau ada sesuatu pada sesuatu itu, kalau ada sesuatu pada sifat Allah, maka kita menolaknya. Jadi kalau wajib, kada mungkin Allah Ta'ala kada ada. Kalau mustahil, kada mungkin ada pada Allah Ta'ala. Nah, macam itu anunya. Pasangannya ada wajib, ada mustahil. Adapun jaiz yaitu harus, barang yang sah pada akal adanya dan tiadanya. Adapun jaiz, pokoknya pengen ikuti dulu. Ada wajib akal, ada mustahil akal, ada jaiz. Jaiz itu boleh menerima, boleh kada. Itu jaiz namanya. Yang penting pian ikuti dulu di jar ulun nih. Ini rumusnya kena. Sebelum masuk wujud, kidam, baka dan seterusnya, ulun akan bermain dengan kata-kata
wajib pada akal, mustahil pada akal. Wajib pada akal berarti kada mungkin kededa. Kalau mustahil pada akal kada mungkin ada. Dibalik. Kalau jais boleh ada boleh kededa. Itu jais. Han, ulun membahasakannya, nah mudah-mudahan rasok, nah sudah. Wajib pada akal, kada mungkin kededa. Mustahil pada akal, kada mungkin ada. Kada mungkin ada. Sedangkan jais boleh ada, boleh kededa. Jadi ada wajib akal, ada wajib akli, ada mustahil fil akli, mustahil, ada jais fil akli. Alam semesta, melihat alam semesta, maka sifat Allah Ta'ala yang wajib ada, wujud. Kada menerima akal nih kalau kada ada Tuhan, sebab ada hasil karyanya. Melihat anak bayi baru lahir, melihat anak bayi baru lahir, kada mungkin kada denang melahirkan. Iya kah Pak? Ada. Dari mana tahunya? Ada abah umanya. Oh, berarti secara akal amun ada umah abahnya berarti wajib ada anak. Belum tentu pada sifat Allah Ta'ala. Berapa tahun kawin kada ada bisi anak. Nah itu jaisnya kena pulang. Tapi pada sifat Allah Ta'ala, ketika kita berkata wajib akal pada Allah Ta'ala, adanya bumi menunjukkan hasil karyanya Allah. Di akal ini kada menerima kalau kada danang menciptakannya. Itu wajib akal ngaranya. Kalau mustahil pada akal, kalau bumi ini ada, andai kata nang maatur nih Allah Ta'ala lawan anak buahnya mungkin kada? Ada wakil Allah Ta'ala juga. Jadi dua Tuhan nih, atau tiga sekali. Oh bisa bahualan presiden lawan wakilnya kada rasuk renjak. Apalagi Tuhan dua. Nah kada menerima mustahil. Nah kada menerima adanya itu napa? Itu mustahil ngarannya. Nah itu sudah contoh ulun dah. Ada wajib akal, ada mustahil akal, ada jais. Jais ini contohnya macam mana? Ya kayak tadi. Allah Ta'ala jadikan kumpulkan ada lelakian, ada babinian. Kalau laki dan bini begaul, berkumpul, dapat anak kada? Jais saja Allah Ta'ala bari. Hendak Allah Ta'ala bari, hendak kada boleh jakla? Boleh. Itu jais pada akal ngaranya. Melihat lading tajam, amunnya ditatakakan ke plastik tadas, ke kertas tadas, ke buahan tadas, ke sayuran tadas, ke sapi tadas, tajam. Nabi Ibrahim mengambil lading, ditatakakan ke Ismail, kenapa kada tadas? Nah itu namanya jais pada akal. Bisa saja Allah cabut daripada sifat tajamnya pisau itu, dihilangkan sehingga setiap sesuatu yang telah diciptakan tidak memberi asar, tidak memberi bekas. Yang terlihat hanya karya nyatanya Allah Ta'ala. Wah. Jadi belajar kita tauhid ini tahapan demi tahapannya macam ini palah kehendak ulun nih. Allah Ta'ala wajib bersifat ada atau yang disebut dengan wujud. Mustahil Allah Ta'ala Adam tidak ada. Cara memakainya macam mana? Nah, yang pian ikuti cara memakainya aja. Kalau Allah Ta'ala itu ada, cara memakainya macam mana? Maka kalau pian memakainya macam itu, berarti kondisi pian yakin bahwa Allah Ta'ala itu ada. Kidam, Allah Ta'ala wajib bersifat kidam. Mustahil Allah Ta'ala bersifat sekian. Cara memakainya macam mana? Nah ini di dalam kitab ini digambarkan kayak itu. Sehingga bulik daripada majelis ini yang ada berjalan kita dalam kondisi ini betul-betul memakai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah.
hukum syar'iyyun. Nah, sekalipun ada hukum akal, dalam ketika hukum akal ini ada, terjadilah dua pendapat. Ada namanya hukum syar'i, ada hukum adi. Hukum syar'i itu apa? Hukum syar'i itu adalah pemerintahan Allah Ta'ala dengan perbuatan mukallaf karena memberitakan perintahan, maka dikatakan khitabut taklif. Nah, jadi ketika Allah Ta'ala itu berfirman kepada Rasulnya, disampaikan kepada manusia, lalu apa yang sudah disampaikan oleh nabi-nabi utusannya sampai ke telinga kita, sampai kepada otak kita, sampai ke hati kita, jadilah hukum syar'i kayak ngarannya. Hukum syar'i itu apa, macam mana? Misalnya hukum wajib, itu hukum syar'i ngarannya, Pak. Hukum syar'i itu 5, ada wajib, ada haram, ada makruh, ulun ulangi, ada wajib lawanannya haram, ada sunat lawanannya makruh, di tengah-tengahnya ada yang disebut dengan mubah, boleh. Nah, ini hukum syar'i, hukum yang kita pakai sehari-hari. Ikam sembahyang kenapa? Allah Ta'ala memerintahkan. Dari mana Allah Ta'ala memerintahkan? Nah, itu hukum syar'i jadinya. Firman-Nya ada, wa aqimus shalah wa atuz zakah, dirikan sembahyang dan tunaikan zakat. Segala setiap perintah hukumnya wajib. Oh, kayak itu kah? Nah, maka mendirikan sembahyang apa hukumnya? Hukum wajib, wajib secara syariat ngarannya. Wajib secara syariat. Hukum wajib itu ngarannya. Kalau orang mati apa wajibnya? Wajibnya 4. Dimandikan, dikapani, disembahyangakan, dipatak. Ini hukum syar'inya. Wajib, tapi wajib kifai, wajib secara kelompok. Ketika ada kelompok itu sudah menunaikannya, maka tertunaikan yang lainnya. Nah, hukum syar'i. Jadi selain hukum akal, ada istilah namanya hukum syar'i. Hukum syar'i itu apa? Perintahan Tuhan, perintah Allah terhadap manusia yang telah dibebani. Apa kategori orang dibebani? Orang itu dikatakan terbebani ada 3. Pertama, 1 berakal. 1 berakal, Pak. Maka ketika disebutkan sembahyang wajib kada? Wajib. Kalau ditinggalkan berarti berdosa. Nah, bebannya nih kemana? Ke manusia, manusia nang berakal. Nang kada berakal, Bang, orang gila. Kada ada ke bebaninya. Amun kada hendak sembahyang jadi orang gila aja nyaman. Kada pusing. Tatawa. Tapi orang gila wah ini bisa menyasar ke ulama. Bisa menyodoknya. Nah, itu 1 berakal. Kedua, hukum taklif itu minta maaf. Hukum syar'i itu kepada mukallaf adalah dengan kondisi baligh. Baligh. Lalu ada batasannya hukum fikih. Kekanakan bebinian lalakian balik minimal 9 tahun. Karena di Arab 9 tahun sudah haid. Di kita umur 12 sampai 14 tahun bebinian. Lalakian ditandai dengan bermimpi. Sudah perubahan suara, itu balik namanya. Ketiga, sampai dakwah. Kenal kada kepada Allah, kenal kada kepada Rasulullah, itu ngarannya mukallaf. Kalau 3 ini kadada, salah satu dari 3 ini kadada, maka tidak ada beban hukum syar'i ngarannya. Contoh, sembahyang hukumnya wajib. Lalu sidin cuci darah. Cuci darah, Pak. Mulai jam 8 pagi sampai asar. Sidin melanggar waktu zuhur dan waktu asar. Habis asar sidin hanya sadar. Pertanyaannya, zuhur yang telah dilakukan yang harusnya sudah tiba, kada sidin gawi
sampai teka asar. Apakah sidin berdosa? Sidin pada masa itu tidak berdosa. Macam mana? Kenapa kada berdosa? Karena pada masa itu hilang akal sidin, dibius orang menghadapi cuci darah lalu kada sadar. Ketika terbangun boleh sidin mengkodok. Andai kata tidak mengkodok pun menurut Imam As-Sa'labi, andai kata meninggal maka sholat zuhurnya tidak terhitung. Karena hilang mukallafnya. Kenapa? Hilang akalnya. Kada sadar. Ada orang siup di muka masjid. Siup. Mulai zuhur sampai subuh sampai esoknya. Berapa sembahyang dia tinggalkan? Bagaimana status sembahyangnya? Hilang akalnya, Pak Ai. Kada wajib jadinya. Nah, orang yang dibebani hukum syar'i namanya mukallaf. Macam kita nih ngarannya mukallaf. Hukum yang dibebani kepada kita namanya hukum taklifi. Hukum taklifi itu ya namanya hukum syar'i. Babnya dari mana? Babnya nanti fikih. Mudah-mudahan rasuk. Nah, apa yang ulun pelajari ini? Maksudnya, pian kawa membawa bulik. Hari ini bawa buliknya 3 aja dulu. Hukum akal. Dalam mengenal Allah ada hukum akalnya. Nih akal hati kita nih, kawa mengenal Allah. Kawa mengenal Allah. Karena di dalam otak dan hati ini ada cahaya ilahi, cahaya ketuhanan. Memandang sesuatu pasti ingat dengan yang menciptakannya. Kalau ada hati kita macam itu berpikirnya, maka itu namanya makrifat. Ulun jelaskan sekali lagi. Andai kata ada di hati kita ini tegeretek, melihat sesuatu ingat kepada penciptanya, itu sudah makrifat. Tahap pertama. Nah, mudah-mudahan bab ini bisa diterima dengan mudah dalam pembelajarannya. Insya Allah di pertemuan akan datang kita akan belajar hukum syar'i. Hukum syar'i ada 5, wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Apa yang disebut dengan wajib secara hukum syar'i berbeda dengan hukum akal, malah hukum akal dengan hukum syar'i berbeda. Hari ini pelajaran kita hukum akal saya. Hukum akal ada 3, ada wajib akli, ada mustahil akli, ada jaiz fil akli. Hukum wajib pada akal kada mungkin kadada pada dirinya. Mustahil pada akal kada mungkin ada pada dirinya. Jaiz pada akal boleh ada, boleh kadada. Kalau Allah Ta'ala ada, Sidin Ar-Razzaq menciptakan, memberi rezeki. Haruskah sama rezeki hari ini dengan rezeki esok? Belum tentu. Saka hendak sidin malam ini ulun kadada berpikir hendak minum kopi. Rezeki ulun ada kopi. Ditulis di Lauhil Mahfuz, Ar-Razzaq, Allah yang Maha memberi rezeki, hari ini minum kopi. Esok belum tentu. Nah, itu jaiz ngarannya. Nah, jadi kalau memandang sesuatu yang jaiz, yang harus, yang boleh ada, boleh tidak, kada usah sakit hati. Kada usah sakit hati. Karena kalau sakit hati, secara hukum akalnya sudah menolak, Pak. Secara hukum akalnya, orang menimbai banjuran, unjunan, mulai jam 2 sampai, minta maaf, mulai jam 8 pagi sampai setengah 9 dapat sekilo pupuyu. Hukum akal memutuskan kalau ditambah 2 jam lagi berapa kilo dapatnya, itu hukum akal. Tapi Allah Ta'ala sesar sidinai anak memberi banyak, anak memberi sedikit. Ada yang 2 jam setengah kilo aja dapat. Karena Allah Ta'ala mensifatkan daripada kondisi kepada manusia jaiz. Boleh diberi banyak, boleh kah? Kada. Nah, pintangan itu namanya hukum akal. Mudah-mudahan bisa menerima. Terakhir kita bertahlil dulu sebelum menutup masuk sembahyang Isya. Ulun minta ampun, minta maaf kalau ada bahasa yang kurang berkenan di hati. Mudah-mudahan kita husnul khotimah semuanyaan. Insya Allah, mudah-mudahan Allah memudahkan dalam hidup dan kehidupan kita dan memeliharakan kita dan keluarga daripada wabah penyakit yang kita kada handaki, dan insya Allah kita dibahagiakan dunia dan akhirat. Wa bima nawabihi salafus salih bisirril Fatihah.